Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini saya akan memberikan tutorial input data survei keluarga pada aplikasi SDGs Desa tahun 2021. Yang pertama kita klik survei keluarga. Nanti akan ditampilkan seperti ini tampilannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan di sini semua kita isi. Yang pertama itu nomor RT, di sini nomor RT, contoh saja kita RT 5. Terus nomor kakak, silahkan diisi. Kita contohkan saja ya ini ya. Dengan 02 10 14 07 86 0001. Contoh saja nama. Contoh. Ya, alamat Karangindah. Nomor HP 085271584095 gitu. Sebagai contoh nih ya. Nomor telepon kalau ada tulis ada, kalau tidak tulis tidak. Di sini diisikan. Ini kepala keluarga ini wajib ya. 15 02 10 14 07. Silakan diisi. Terus rumah milik sendiri atau sewa, tulis sendiri, ditulis semuanya ya. Terus tempat tinggal milik sendiri atau milik orang lain atau menumpang, atau tanah negara kalau masih menumpang milik orang lain. Terus selanjutnya luas lantai kira-kira berapa, 8 meter lah contoh. Terus luas tanah tempat tinggal sekitar 50 meter. Jenis lantai tempat terluas apa, jenis lantai kira-kira yang luas di dalam rumah tersebut. Kalau kita di keramik kita tulis keramik. Selanjutnya dinding sebagian rumah, sebagian besar yang paling banyak dindingnya itu apa? Kalau semen tulis semen. Atau kayu berkualitas rendah atau lainnya. Kita tulis, contohkan saja semen. Selanjutnya jendela apakah berfungsi atau tidak? Berfungsi, kita tulis berfungsi. Ya, terus genteng, atapnya ya, atap, genteng, kayu dan lainnya. Genteng. Oke. Terus selanjutnya penerangan listrik, jenis penerangan listrik itu ada PLN, non-PLN, lampu, sumber penerangan lainnya atau mungkin memakai energi PLTA ya. Ini saja contoh listrik PLN. Selanjutnya untuk memasak memakai energi jenis apa? Kalau memakai jenis gas LPG tulis LPG, contoh saja LPG. Terus tempat pembuangan sampah yang ada di keluarga tersebut, itu tempat pembuangan sampah di kebun, sungai, atau di drainase, dibakar atau tempat sampah dibakar. Fasilitas MCK milik sendiri, berkelompok milik MCK umum milik sendiri. Sumber air mandi terbanyak ya, sumber mandi itu masih ya, pakai apa di keluarga tersebut, contoh saja sumur. Selanjutnya sumber air minum yang terbanyak digunakan, mata air perpindahan sumur, sungai, danau, air hujan. Mata air sumur, contoh saja. Apakah rumah tersebut berada di bawah sutet atau tidak? Kalau iya tulis iya, kalau tidak tulis tidak. Apakah rumah tersebut di bantaran sungai, di pinggiran sungai atau tidak? Kalau tidak, tidak. Di lereng gunung, ya atau tidak? Kalau iya, ya. Secara keseluruhan kondisi rumah kumuh atau tidak? Bagi pendata silakan diisi sesuai kondisi yang ada di lapangan. Kalau kumuh, kalau tidak tulis tidak. Setelah itu baru kita simpan. Oke. Setelah kita simpan, kita masuk ke akses pendidikan. Jadi sudah tersimpan, nomor RT-nya tetap, nomor kakaknya tetap. Fasilitas sekarang akses pendidikan. Yang pertama, akses pendidikan di keluarga tersebut apa saja ya. Contoh saja ada yang punya anak PAUD ya. Jarak tempuh berapa kira-kira?
Kalau untuk mengukur jarak tempuh, ini kawan-kawan kalau kesulitan bisa memakai bantuan aplikasi Google Map ini ya. Contoh saja 2 kilo, 1 kilo lah kan terlalu jauh, contoh saja. Setelah itu waktu tempuh berapa kira-kira, ini ke dalam bentuk jam ya, 0,5 setengah jam lah kan. Apakah mudah atau tidak jarak tempuhnya? Kalau mudah, kalau melewati sungai dan lain sebagainya sulit, kita tulis sulit. Contoh saja mudah, baru kita simpan. Oke, setelah kita simpan, kita langsung masuk lagi, tambah baru lagi, kan bukan cuma PAUD, tadi PAUD sudah, terus TK, dari TK berapa kira-kira jaraknya, jarak tempuh adanya semakin jauh 2 kilo ya. Terus waktu tempuh 1 jam, contoh saja, mudah tidak, sulit gitu ya, baru simpan. Oke, terus selanjutnya kita tambah lagi, baru lagi, kalau emang masih ada di akses pendidikan tersebut, contoh saja lah kan SD, tambah lagi 1 SD, jarak tempuhnya 1 kilo, terus waktu tempuh yang kita tempuh 1 jam, dan keadaan sulit atau tidak, kita buat saja mudah, karena harus kita isi sesuai yang ada kondisi di lapangan. Setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, kalau masih ada silahkan seperti ini terus, klik baru, klik tambahkan, baru simpan. Setelah kita simpan, kita masuk ke akses kesehatan. Yang nomor RT-nya tetap tersimpan, nomor KK-nya tersimpan, terus akses kesehatan di keluarga tersebut. Yang pertama, di sini ada pilihan itu rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas dan lainnya sebagainya, lengkap di sini. Contoh saja kita ikut di klinik ya kan. Kita masukkan ke klinik. Kita masuk klinik, jarak tempuh dari klinik berapa? Kira-kira 2 kilo, waktu tempuh kira-kira berapa? 1 jam. Terus kemudahan, mudah atau tidak? Kalau mudah, klik mudah. Baru kita simpan. Terus kalau kita tambahkan lagi, baru lagi, klinik sudah, rumah bersalin, jarak tempuh berapa? Ini diisi semua seperti itu kira-kira jarak tempuh semuanya ya, tetap sama, jarak tempuhnya berapa? 2 kilo, waktu tempuh 0,5 jam, setengah jam. Mudah, sulit, mudah, baru simpan. Masih sama seperti itu, baru puskesmas terdekat 3 kilo lah kan, 3 kilo, waktu tempuh berapa? 1 jam. Setelah itu mudah atau sulit? Kalau sulit, contoh saja sulit, baru kita simpan. Baik, seperti itu terus. Kalau mau menambahkan silakan. Setelah itu kita masuk ke kanan lagi, yaitu akses tenaga kesehatan. Contoh saja di akses kesehatan itu dokter umum, jarak tempuhnya ke dokter umum 1 kilo atau 2 kilo, diisi yang kondisi yang ada waktu saudara survei di lapangan. Lebih tepatnya, silakan saudara memakai bantuan aplikasi Google Map. Kalau mudah tidak mudah, baru kita simpan seperti ini diisi semuanya. Terus selanjutnya akses sarana prasarana. Tujuan utama kita masuk kemana kira-kira? Lokasi pekerjaan utama, terus di darat, transportasi darat, penggunaan transportasi ya atau tidak ya. Waktu tempuh sekali jalan 1 jam ya. Biaya berapa kali? Waktu tempuhnya tadi kilo ya. Terus biayanya kira-kira 50.000. Simpan gitu. Sekolah, waktu tempuh ke sekolah berapa? Jenis transportasi darat. Penggunaan transportasi umum iya atau tidak? Tidak, karena memakai motor sendiri. Terus waktu tempuh sekali jalan, terus biaya sekali jalan tentu saja 10.000. Kemudahan, mudah atau tidak? Mudah, baru kita simpan. Oke. Baiklah, langsungnya lain-lain. Berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir? Silakan diisi sesuai hasil yang kita dapatkan dari
pengisian kuesioner tersebut di lapangan. Keluarga tersebut menambah atau tidak. Kalau ya tulis iya, kalau tidak tulis tidak. Setelah itu baru kita simpan. Oke. Jadi kalau sudah, namun status belum diupload. Nah, ini kita hasil survei keluarga di sini. Kita lihat detail. Sudah ada. Jadi hasil daripada survei keluarga bisa kita lihat di bawahnya, yaitu hasil survei keluarga. Sebelum diupload, sebaiknya kita cek terlebih dahulu hasil daripada input data kita tadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.